Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sofi selaku dosen kimia lingkungan, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang destilasi dan penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Nurrahmi dengan NIM 23106607. Saya Sofia Ramadayati dengan NIM 2310661008. Dan saya Dina Mariantoro dengan NIM 2310661015. Saya Rijal Sasmiantoro dengan NIM 2310661004. Baik, saya akan menjelaskan pengertian singkat dari distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran zat cair atau gas berdasarkan perbedaan titik didih. Menjelaskan prinsip dasar dari destilasi sendiri. Destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen dalam suatu campuran. Komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu, kemudian dikondensasikan dan dikumpulkan sebagai destilat. Lanjut, ada pengertian dari destilasi. Destilasi sendiri adalah suatu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya yang bertujuan untuk memurnikan suatu zat atau memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran tersebut. Di sini ada jenis-jenis destilasi. Yang satu, destilasi sederhana. Yang kedua, destilasi fraksional. Yang ketiga, destilasi vakum. Yang keempat, destilasi azeotropik. Yang kelima, destilasi ekstraktif. Destilasi sederhana adalah salah satu teknik pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didih, seperti gambar berikut. Penerapannya, yang pertama untuk pemurnian alkohol, yang kedua untuk pemisahan minyak bumi, yang ketiga pemurnian air, yang keempat pemisahan campuran organik, yang kelima pemisahan senyawa aromatik, dan yang terakhir pemisahan minyak sirih. Destilasi fraksional yaitu adalah teknik destilasi yang digunakan untuk memisahkan campuran kompleks menjadi fraksi-fraksi yang lebih murni berdasarkan perbedaan titik didih. Bisa dilihat seperti gambar contoh yang saya kasih di sini. Selanjutnya ada penerapan dari destilasi fraksional seperti pemurnian minyak bumi, pemisahan udara, pemurnian etanol, pemisahan senyawa organik, dan yang terakhir pemurnian gas alam. Selanjutnya ada destilasi vakum. Apa sih destilasi vakum itu? Adalah sebuah proses pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan titik didihnya dengan menggunakan vakum atau tekanan yang rendah. Dalam kondisi vakum atau tekanan rendah, titik didih zat cair akan lebih rendah daripada titik didihnya pada tekanan atmosfer normal. Itu ada contoh gambarnya ya. Seperti ini contohnya itu. Lanjut, ada penerapannya. Yang pertama ada pemurnian bahan kimia, yang kedua pemisahan campuran, yang ketiga pemurnian air, yang keempat pemisahan gas, yang kelima pemurnian minyak, dan yang terakhir ada pemisahan zat lain. Di sini ada destilasi azeotropik. Destilasi azeotropik adalah suatu proses pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan titik didihnya menggunakan teknik destilasi pada tekanan atmosfer normal. Dalam destilasi azeotropik, campuran zat cair yang tidak dapat dipisahkan secara langsung karena memiliki titik didih yang sama azeotrop dapat dipisahkan dengan menambahkan bahan penyerap atau pengering. Penerapannya, yang pertama teknologi destilasi kolam dinding
teknologi. Yang kedua, teknologi distilasi pompa panas. Yang ketiga, pemisahan produk. Yang keempat, industri kimia. Yang terakhir, penyulingan minyak. Distilasi ekstraktif yaitu merupakan proses pemisahan campuran yang terkendala titik azeotrop dengan penambahan zat ketiga yang bersifat non-volatil air dan biasanya disebut sebagai solvent atau enterizer. Contohnya seperti adapun penerapannya, yang pertama ada pemisahan gas, pemisahan zat padat, pemurnian minyak, yang keempat pemurnian bahan kimia, dan terakhir pemisahan campuran. Sekian dari presentasi kami. Kami ada yang ingin bertanya? Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada 3 orang pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, saya dengan Investor Gafur dengan NIM 23106603. Di sini saya ingin bertanya tentang destilasi. Jadi destilasi itu kan proses pemisahan komponen-komponen dalam suatu campuran cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, jadi di sini yang saya tanyakan itu jenis destilasi itu kan ada 5. Itu apa kegunaan atau manfaatnya berbeda atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Dewi. Yaitu tujuan destilasi. Tujuan destilasi adalah proses pemisahan campuran buah atau lebih zat cair berdasarkan titik didihnya. Tujuan utama dari destilasi adalah memisahkan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Sedangkan manfaat dari destilasi itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pemurnian. Destilasi digunakan untuk memurnikan zat-zat tertentu dengan menghilangkan kontaminan dan zat-zat lain yang tidak diinginkan dalam campuran. Yang kedua itu destilasi, manfaat destilasi dalam pemisahan, yaitu destilasi memungkinkan pemisahan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan titik didihnya, sehingga memungkinkan penggunaan komponen-komponen tersebut secara terpisah. Yang terakhir, untuk pemisahan campuran berbasis air, yaitu destilasi sering digunakan untuk memisahkan air dari campuran air dengan zat lain seperti alkohol atau garam. Nah, dari kesimpulannya, dalam keseluruhan tujuan dan manfaat dari jenis-jenis destilasi dapat bervariasi tergantung pada aplikasinya, tetapi secara umum tujuannya dalam keseluruhan tujuan dan manfaat dari jenis-jenis destilasi dapat bervariasi tergantung pada aplikasinya. Jadi tujuan dan manfaat dari destilasi itu berbeda-beda. Ayo. Perkenalkan, nama saya Majulah Arifin dengan NIM 2310660102. Nah, di sini saya mau bertanya tentang apa saja keuntungan menggunakan destilasi azeotropik. Apa saja keuntungan menggunakan destilasi azeotropik? Azeo. Izin jawab dari pertanyaan saya. Tadi pertanyaannya pertanyaannya adalah kelebihan dari destilasi azeotropik. Yang pertama ada kelebihannya itu berbeda dari destilasi yang lain, yaitu destilasi azeotropik ini lebih sederhana dan juga lebih mudah digunakan. Dan ada kelebihan dan juga ada kekurangannya juga sih. Dari kekurangan dari destilasi azeotropik yaitu destilasi tersebut hanya bisa bekerja pada komponen dengan rentang titik didih yang tinggi. Nama saya Yovie Jasari dengan NIM 2310661012 ingin bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan bahwa cairan itu dapat didestilasi? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Yomi. Faktor apa saja yang dapat membuat cairan itu destilasi? Yang pertama, suhu
dapat meningkatkan laju penguapan cairan sehingga mempercepat proses destilasi. Yang kedua, tekanan yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan laju penguapan cairan sehingga mempercepat proses destilasi. Yang ketiga, volume cairan yang lebih besar akan memerlukan waktu lebih lama untuk destilasi. Yang keempat, kondisi atmosfer seperti suhu dan kelembapan udara dapat mempengaruhi laju penguapan cairan selama proses destilasi. Yang kelima, jenis bahan dan bakar yang digunakan dalam pemanas, misalnya gas, listrik, atau bahan bakar padat, dapat mempengaruhi efisiensi dan kecepatan proses destilasi. Yang keenam, efisiensi sistem pemanas yang digunakan dalam proses destilasi akan mempengaruhi seberapa cepat cairan dapat didestilasi. Yang ketujuh, kapasitas kolom destilasi akan mempengaruhi seberapa banyak cairan yang dapat didestilasi secara bersama. Yang kedelapan, kondisi awal cairan seperti konsentrasi, campuran, dan keberadaan zat terlarut lainnya dapat mempengaruhi hasil akhir destilasi. Yang terakhir, pemeliharaan peralatan secara teratur akan memastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi dengan efisien dan efektif selama proses destilasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.